Tadi saya doa kagak amin, sama batu teriak amin. Mic-nya ada lagi nggak mic-nya? Mic-nya jadi pegangin mic. Ayo sini, mic-nya. Iya sini. T1 tuh mati-matian. Iya. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatidz, umi ustazah, pembimbing majelis taklim yang alhamdulillah banyak hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus diantaranya guru kita Bapak Ustadz Hamdan selaku Ketua DKM Masjid As-Salam beserta seluruh pengurusannya, dan para dewan guru yang lainnya yang mohon maaf enggak tersebut namanya satu persatu karena emang cuma segini catatannya. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambahkan keberkahan dalam ilmuwan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, Bapak Nirmanta selaku Ketua RW 017, kemudian Bapak Arif Ripaldi selaku Ketua Satgas RW 17, Ketua RT 01 sampai dengan RT 08 dan RT 10, Bapak Ismail selaku Koordinator PHBI, dan semua para jamaah yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja yang semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menurunkan rahmat hidayah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama, mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya Bapak untuk saya berbicara di depan sini kalau kurang sopan santun, nggak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau saya nggak menempati tempat yang udah disediakan dihias sedemikian rupa oleh panitia, karena memang jarak antara tempat yang disediakan dengan jamaah terlalu jauh Bapak. Jadi komunikasinya jadi kurang aktif. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita pada kesempatan malam hari ini. Hari ini Masjid Jami As-Salam mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah Maulid di Masjid As-Salam malam hari ini sudah memenuhi syarat untuk peringatan Maulid? Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau berpendapat Ibu tentang Maulid. Kata beliau, peringatan Maulid itu yang pertama wa ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Hari ini kita semua kumpul Bapak. Yang di elor nyampe, yang di kidul selonjoran, wetan udah angob, yang jauh jadi deket, yang deket jadi tambah, yang nggak kenal jadi kenal, yang udah kenal jadi tambah. Silaturahmi kita nyambung Bapak malam hari ini. Karena ini yang kurang dari kita sekarang Pak. Silaturahmi kita sekarang rusak Pak. Silaturahmi kita sekarang jelek. Apa yang rusak silaturahmi kita sekarang? Handphone. Berapa banyak gara-gara HP silaturahmi kita rusak sekarang Ibu? Kalau pengertian handphone itu mempermudah komunikasi kita, saya setuju Bapak. Tapi mohon maaf, adanya teknologi handphone membatasi ruang gerak silaturahmi kita. Kita kumpul sama teman kita berdua, bertiga, berempat, bahkan rame-rame kayak malam hari ini. Ada satu teman kita yang main HP, itu di seberang laut bisa ditanya, yang depan mata belum tentu bisa disapa. Kalau mau lihat kapan silaturahmi kita rusak gara-gara HP Ibu, kemarin Lebaran. Berapa banyak lebaran saudara nggak ada yang nyampe ke rumah, lebarannya pakai WA doang Bapak, pakai WA, lebarannya pakai WA, lebaran pakai WA, lebaran pakai WA. Bedek buat ngapa tuh? Dari malam takbiran Ibu itu WA udah banyak banget. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Gaya pakai puisi Bapak di bawahnya. Bila kaki tak mampu melangkah, bila mulut tak mampu berucap, setrukit orang. Ke jalan kagak bisa ngomong, kagak bisa.
Makanya bapak mohon maaf, saya mesen nih kayak yang ngaji sama saya, mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, itu pas mau Ramadan tawakupan pengajian, saya pesen begini, ada yang besok bulan puasa, yang besok Ramadan, yang besok Lebaran minta maaf sama saya pakai WA lewat SMS, enggak saya bales, saya baca juga kagak. Ustadz sombong banget. Bukan sombong bapak, kebiasaan. Datang apa murid ke rumah guru, emang apa sih Lebaran? Longokin guru Lebaran salin apa kagak? Datengin guru Lebaran punya kue apa kagak? Ini mah murid nyampe ke rumah guru kagak bawa apa-apa pisan, yang ada abis kue guru digarap sama dia semua. Silaturahmi kita rusak sekarang, ibu. Makanya malam hari ini bapak, malam hari ini saya bilang, sombong orang kalau sampai bilang gua kagak butuh orang, gua bisa hidup sendiri. Orang gila. Kalau besok ada orang ngomong begitu, ibu, kita liatin dia hajatan pasang tenda sendirian pengen tahu rapi apa kagak, dia mati ngebungkus sendiri pengen tahu rapet apa kagak, ke kuburan jangan diwak langsung linding dia pengen tahu nyampe apa kagak. Kita nih makhluk sosial bapak, butuh satu sama lain, nggak bisa kita hidup sendiri. Kita lahir ke dunia dibantuin orang, hidup di dunia butuh bantuan orang, sampai mati masih dibantuin orang. Apa yang mau kita sombongin sekarang? Saya ceramah di Asalam hari ini kan butuh bantuan bapak-bapak, ibu-ibu. Biar kata ceramah saya mantep banget, bapak udah masuk TV, YouTube video saya banyak banget, di TikTok sering FYP-nya. Giliran ceramah di Asalam kagak ada yang dengerin. Ya paling cuma kameramen doang liatin saya begini. Ustadz udah lama begitu. Ya kali ceramah mah butuh bantuan orang banyak bapak. Ibu cuma sebatas senyum nyengir sama ketawa, itu kan butuh bantuan orang. Ibu pulang dari Asalam ke rumah, tahu jalan ibu nyengir sendirian. Tetangga ngeliat, lah. Pulang maulid begitu. Cuma sebatas senyum nyengir sama ketawa, kita butuh bantuan orang. Hidup kalau kompak enak bapak, hidup kalau bareng-bareng enak. Makanya mohon maaf, hari ini kumpul kita hari ini pak, tanpa kita sadari silaturahmi kita nyambung. Saya yang dari Gabus Tambun Utara bisa nyampe pak ke Bumi Anggrek. Bapak yang ada di ujung ketemu teman yang di depan, bapak yang di depan ketemu teman yang di belakang. Nyambung silaturahmi kita hari ini, ibu. Orang kumpul silaturahmi, Allah kasih dua keutamaan. Pertama, Allah gampangin rezekinya. Itu mah bisa-bisa dia doang biar kita pada ngomong. Lah itu di kotak apa udah habis. Tuh lontong. Ayo pak makan. Emang udah saya liatin dari tadi. Enggak enak jadi penceramah begini ibu. Saya ngomong pada makan. Nah saya selesai ngomong habis. Kalau pengen lihat ibu orang silaturahmi rezekinya lancar berkah, udah dicontohin sama orang tua kita dulu pak. Tuh orang tua kita dulu kalau malam takbiran bapak babak kalau bahasa orang Gabus bilang mah udah pesen ke kita anaknya begini. Roh nih Maridah apa mbak besok selesai sholat id jangan kemana-mana ya, kita ke rumah uyut lo lebaran. Selesai sholat id digiring semua tuh anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan bapak kita jalan paling depan. Dibeliin sendal sama anaknya bapak, sendal lili namanya. Itu sendal lili nggak dipakai ditenteng, obah-obah. Emang kenapa? Belum mah jalanan belum rata kayak sekarang. Lebaran pagi-pagi pulang sore semua saudara didatengin, bener begitu bapak. Sampai rumah ujut dikenalin semua tuh encing tuh. No uak no mamang nah nongkong Makanya orang tua kita dulu nggak ada yang kematian obor sama saudara, kenal semua. Beda sama orang sekarang, sama saudara nggak pada kenal. Usahanya orang tua kita dulu apa sih pak? Cuma dorong gerobak dagang minyak di kota. Yang di rumah manggul pacul bolak-balik di rumah ke kebun, dari kebun ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak 5, 7, 9, 13. Tapi alhamdulillah meninggalnya orang tua ninggalin sawah, ninggalin kebun. Anak yang 13 jadi orang semua, punya kelebihan tanah diwakafin buat masjid, buat musola. Tinggal kita sekarang yang sama saudara nggak pada kenal, jangankan saudara yang jauh, yang depan mata nggak pernah ditanya. Makanya orang sekarang bapak katanya doang kerja, pergi pagi pulang pagi.
kaya kagak, utang banyak. Dong gaji jutaan, kerjaan enak, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun, yang ada gen jualin baik. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu, rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Kedua, orang kumpul silaturahmi begini, Allah panjangin umurnya. Tahu dari mana? Orang tua kita dulu nyontoin ibu. Silaturahminya rajin sama saudara, kenal semua, umurnya panjang-panjang, sama sakit agak susah bapak. Tuh orang tua kita dulu 60 tahun masih kuat naikun rambutan pak, 70 tahun masih kuat ngenjut sepeda, 80 tahun masih kuat macul di sawah. Orang sekarang hidup 60 tahun pak, udah cakep banget itu. Emang kenapa begitu? Umur umat mah ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun, kita nggak akan jauh dari situ. Makanya yang malam hari ini umurnya udah lebih dari 63, bonusnya udah banyak. Yang malam hari ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok udah. Makanya jangan pakai mantan pak, apa aja makan malam ini. Makanya kalau kemarin ada berita di TV ibu begini, gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Dari dulu mati mendadak, dari dulu. Kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 5 kita mau mati, jam 2 ngumpulin anak. Din, ma sini dah. Apa mak, lu ke pasar ya beli kain putih sama tikar pandan. Abang lu mana? Ada di samping, suruh gali 2x1. Lama mau kemana? Isdet, enak. Tapi mati kan nggak begitu bapak. Malam masih kondangan bareng kita, pagi mati ada. Jam 6 masih beli nasi uduk bareng kita, jam 8 mati ada. Itu mah umum bapak, di mana-mana juga begitu. Yang aneh mah jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu baru kaget. Hati-hati ibu, udah gentayangan itu namanya. Emang kenapa orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang, sama sakit agak susah. Orang tua kita dulu makanannya masih asli bapak, buat tantangan, belum kecampur sama zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, itu sawah bekas tepakan kebo, bahasa orang Gabus bilang diminum pakai daun gogolio namanya bapak, disedot nggak mabuk. Coba orang sekarang uyup no air sawah, kalau nggak teler di sawah. Makanya paling bantar penyakit orang tua kita dulu, kudis, kurat, gatal, panu, ampek, bengek, hidup beres. Orang sekarang makanannya bermacam-macam, penyakitnya berupa-rupa. Lihat penyakit orang sekarang pak, umur masih pada muda, bibir pada miring, badan pada kaku, stroke. Kita nyebutin nama makanan anak-anak sekarang aja udah gak bisa pak, capek, lidah kayaknya licin nyebutin anak makanan anak sekarang. Dari mulai hamburger, Kentucky, spaghetti, hoka-hoka bento, bebek kaleo, kebab. Makanannya udah bermacam-macam, penyakitnya makin berupa-rupa. Belum yang 2 tahun kemarin nimpa kita Pak DKM. Dikata tuh penyakit ada, nggak kelihatan bentuknya bagaimana. Dikata tuh penyakit nggak ada, yang mati dihitungin. Corona. Emang bahaya Ustadz corona. Ibu mah nggak tahu-taunya sama corona. No, gara-gara corona kemarin. Dua tahun gak ceramah saya. Melongo di rumah. Pengen ngojek malu. Awal COVID itu kan di bulan Maret bener Pak DKM. Itu lempengan bulan Rajab. Jadwal ceramah saya Rajab, Sa'ban 94 jadwal batal semuanya. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Langsa, Aceh, Papua, Freeport, Medan batal. Harapan saya entar kali bulan puasa. Imam Trawe, kultum, nuzulul Quran, buka puasa bersama, kagak pisan.
Ramadan tahun duluan ibu masjid musola ditutup sementara, nggak ada kegiatan tarawih. Bener begitu pada KM. Ada peraturan di antara kita bapak, protokol kesehatan, pakai masker kita kemana-mana, hidung sama mulut dibekep. Keluar rumah pakai masker, hadir acara pakai masker, ngobrol sama temen pakai masker, bener. Ada yang masih pakai masker ini. Ada. Hati-hati pakai masker pak. Hati-hati pakai masker. Kemarin ada yang mati pakai masker. Masa pakai masker mati? Emang bengek pakai masker mati pisan udah. Silakan pakai masker bapak. Kita ikutin protokol kesehatan. Cuma saya pesan satu. Buat yang kemana-mana pakai masker, jalan di tempat umum, kalau ketemu teman, saudara, tetangga, apalagi guru, kalau emang bapak pengen nanya, buka dulu masker, baru nanya. Karena kita kenali orang bapak itu dari muka, bukan dari mata. Mau kemana? Yang ditanya pelarak, lirik. Yang nanya ledek lagi. Ayo siapa ayo? Buka dulu baru nanya. Makanya hidup mah bapak yang penting sehat. Urusan kaya mah nomor 13. Kalau badan sehat, duit masih bisa kita cari. Tapi kalau duit banyak, penyakitan habis buat berobat. Kita bisa kentut aja ibu, udah enak banget itu. Beneran pakai ketawa. Berapa banyak yang hari ini dirawat rumah sakit gara-gara nggak bisa kentut? Pakai bapak nih sama ibu yang malam hari ini pada pengen kentut nih. Kentut aja udah. Lagi ngaji ustadz masih kita kentut, enggak apa-apa. Guru kita ngajarin pak, kalau kita kumpul ngaji begini, ada teman kita yang kentut, kita disuruh pura-pura budeg. Bau ustaz, rasain aja. Emang apa begitu? Kita tutupin aibnya dia, biar dia nggak malu. Kita makan kagak pilih-pilih. Kalau yang kentutnya cakep, putih, bersih, baik, suka jajan kita kentut. Ibu sehat. Udah bisa kentut ya, sedep banget. Tapi coba kalau yang kentutnya hitam buluk, kudis, kurap, batal, paru, ampak banget, bau lagi. Jorok banget sih. Apa tuh kentut bau banget? Kita kata-katain pak. Emang kenapa begitu? Karena kentut dibagi menjadi 3. Kita ngaji kentut dulu beneran nih. Pokoknya pulang dari sini, ibu ditanya sama suaminya, dari mana mah pulang malam banget? Habis dari asalam pak. Ngaji apa? Kentut. Pulang ngaji songong begitu sama suami. Emang bener pak tadi ngaji kentut. Gara-gara kentut laki bini berberantem malam-malam bu. Kentut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya kentut sopan. Apa kentut sopan bapak? Kentut yang bunyinya suaranya gede. Sopannya menjujur, gede-gede sekalian. Biasanya kentut yang begini baunya kagak ada. Yang kedua, sampai iya tuh ibu tuh. Lo pengalaman banget berarti ini dia. Yang kedua ada yang namanya kentut songong. Apa kentut songong? Kentut yang bunyinya dicicil. Ada ibu, ada. Udah kebuatan masuk angin, perut melebek keluar juga akhirnya dah. Ada ya songong, kalau mau keluar sekalian pelan-pelan begitu. Yang ketiga ada yang namanya kentut haram jadah. Udah songong biangnya songong. Kentut yang kagak ada bunyinya, melepes, baunya nusuk ke hidung. Ini kentut yang begini bapak bisa nimbulin satu penyakit hati yang namanya suujon. Kita kumpul bareng-bareng sama teman kita, ada teman kita yang melepes, hidung nyium, matang lirik, hati ngomong, dia kayaknya mah itu.
Yang depan juga yang lirik. Kayaknya mah dia yang makan itu. Hidup mah yang penting sehat. Syarat maulid yang pertama kata Imam Suyuti kita laksanain Bapak. Kemudian yang kedua apa kata Imam Suyuti jangan jadi syarat maulid. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan dalam perkumpulan tersebut pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Udah dibuka acara malam hari ini dengan pembacaan zikir, tahlil, ratib. Bahkan tadi ada qori kita baca surat-surat Al-Qur'an. Lengkap syarat yang kedua. Tapi pertanyaannya hari ini Bapak, lebih banyak mana kita? Pegang Quran atau pegang HP? Lebih banyak mana kita sekarang baca Quran atau baca HP? Makanya suksesnya maulid kita hari ini Ibu bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan sebagus apa penceramah mubaliknya, bukan semeriah apa acara yang kita bikin. Tapi suksesnya maulid kita hari ini, selesai maulid yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji. Yang kemarin belum senang ibadah ke masjid jadi senang ibadah ke masjid. Biar ada hasilnya Ibu ini maulid. Kan gak gampang bikin acara begini Bu, capek. Panitia udah paling capek bikin acara begini. Yang mana panitia? Mana panitia? Tuh yang pakai kalung pita kuning tuh. Ya orang-orang juga tahu panitia pakai ditandain pakai kalungan begitu. Tuh paling capek Bapak panitia. Dari mana capeknya panitia? Capek pikiran, capek hati, capek tenaga. Capek pikiran, mikirin panitia dari kemarin. Besok acara kita malam minggu hujan apa kagak ini ya. Bilang sama DKM, Pak DKM kalau acara kita hujan gimana? Gampang, masukin ke dalam masjid, masjidnya 2 lantai. Iya Pak. Terus mikir lagi, nggak enak jadi panitia kalau bikin acara begini Ibu serba salah ngundang penceramah. Jangan dikira gampang Bapak ceramah di sini susah. Mendingan di majelis taklim buka kitab bahas satu pasal jauh lebih gampang Bapak dibanding ceramah di sini. Kan serba salah panitia ngundang penceramah. Diundang penceramah yang tua, diomongin sama yang muda. Ya, yang ceramah aki-aki. Diundang penceramah yang muda, diomongin sama yang tua. Dia bocah mau ngomong apa sih? Diundang penceramah yang ceramahnya lurus aja serius. Ibu di pojokan berbisik. Ceramahnya kagak resep. Kagak ada tawa-tawanya bisa. Diundang penceramah yang ada tawa-tawanya diomongin juga lagi. Ceramah tawa mau kayak ngelawak, mending undang pelawak sekalian. Udah salah lagi aja yang ceramah. Udah gitu Bapak Ibu, kan jauh-jauh hari sebelum malam hari ini, itu baleho saya, pamflet saya, spanduk saya udah dipajang di depan gerbang, bener. Ibu baca maulid di Masjid As-Salam, penceramahnya Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim dalam kurung Ustadz Galau. Kan Ibu bolak-balik keluar masuk ke perumahan, itu ngeliat foto saya. Tapi kan pas saya datang sampai saya berdiri di sini, Ibu ngeliat saya begini. Abis ngeliat saya, Ibu kan dapat dikirim itu dari ke grup tuh. Ada foto saya balehonya, lihat HP Ibu. Abis itu ngeliat saya lagi. Ngomong ke temennya, itu yang ceramah. Iya. Terus ngeliat saya lagi. Ngomong sama temennya begini Pak. Kok beda ya? Yang dipoto rada putihan ngapain nyampe rada gelapan. Itu dipoto kecil banget ngapain nyampe bulat banget. Temennya yang samping ngomong, lah Ustadz mah berkatnya banyak lah. Ibu berkat mah tiap daerah beda-beda, nggak semua sama. Kalau ceramahnya ke daerah kota Ibu, umumnya panitia Bapak ngasihnya parsel sama bolu. Apa itu parsel Pak DKM? Macam-macam buahan, anggur, pisang, jeruk, apel, salak, ditaruh di keranjang bambu, ditutup pakai plastik bening, biar kelihatan tinggi, diganjel bawahnya. Itu parsel namanya. Kalau ceramahnya ke Cabang Bungin, Muara Gembong, Tarumajaya, itu panitia ngasihnya bandeng sama udang.
Nyebrang dikit ke Batu Jaya, ayam bekakak, Bogor, Cianjur, Sukabumi pakai hasil tani, pisangnya pisang tanduk, alpukat pakai talas juga. Tambah lagi kalau ke Cililin, Bandung Barat sama pakai hasil bumi juga. Tahun kemarin Pak DKM saya ceramah Maulid di Cililin, Bandung Barat, itu panitia pernah ngasih Pak 2 karung. Kata saya banyak banget Pak Haji ini 2 karung. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah habis panen kita berkah. Ya Allah, ya udah masukin mobil Pak biar tambah berkah. Iya. Dimasukin Pak ke dalam mobil 2 karung. Saya bilang ke santri saya begini, yuk tuh panitia ngasih 2 karung. Ntar berhenti di rest area, lu bongkar yang bisa dimakan kita makan sampai rumah. Iya Bang. Berhenti di rest area Bapak. Dibongkar sama santri saya, Bang ini dibuka semua, buka semuanya yang bisa dimakan bawa ke depan. Ini bisa dimakan semua Bang. Ya udah bawa kemari. Tapi Bang, tapi apa isinya? Apa isinya? Timun. Saya melotot Pak DKM. Timun. 2 karung. Iya Bang, timun 2 karung. Ya udah bawa sini dah. Dari Bandung sampai Gabus saya makanin timun, Pak. Itu dalam hati saya becek gua makan timun. Biar ada hasilnya maulid kita hari ini, Ibu. Prihatinnya kita hari ini Ibu, banyak masjid bagus, musola bagus Bapak, tapi maaf yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, jadi imam jadi makmum sholawatan mukul beduk nguras kolam, ngepel masjid, gelar karpet, yang mati. Ibu-ibu bapak bukan saya, ibu-ibu. Anak muda tampil ayo. Yang ajan anak muda, qomat anak muda, selawatan anak muda, imam anak muda kalau bisa mah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ayo DKM masjid, DKM musola kasih ruang buat generasi-generasi muda kita. Supaya apa? Kita rindu Ibu suara sholawatan anak-anak kita. 15 menit sebelum ajan kasih tuh ruang buat anak-anak kita selawatan. Selawatan adik-adik kita sekarang kan enak-enak. Pak DKM boleh nggak saya selawatan? Oh boleh selawatan. Datang satu orang, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ada. Asli itu bocah selawatan kan datang temennya. Aku boleh selawatan nggak? Boleh. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi abri. Oh iya selawatannya aku mah bagus di mana? Ya Allah bantu kami. Ya Allah bantu kami. Hancurkan. Toa meleduk jeger. Kalau kata dia hancur bener. Makanya ayo anak muda. Nih jam 4 subuh anak muda datang ke Masjid As-Salam. Mik colokin, Ustadz jam 4 subuh mah belum waktunya ajan subuh. Selawatan tarhim dulu nggak apa-apa. Setel sound system masjid biar ada ehonya tuh. Biar suara kita selawatan tarhim kayak kori nggak apa-apa Bapak. Tarhim pakai eho sound bagus nggak apa-apa. Assalatu wassalamu alaik pakai eho, itu pakai eho namanya. Ya Imam al-Mujahidin in. Ustaz udah waktunya azan subuh, ambil pukulan beduk, pukul beduk. Contoh suara beduk. Ya masa saya keluar dulu nyari beduk. Ajan kan anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bu Haji yang rumah samping masjid bangun kucuk cek mata. La ilaha illallah. Tarik calon mantu. Anak muda ajan. Ini jam 4 subuh aki-aki pakai ke masjid. Keluar dari rumah mata masih sebelah merem, sebelah melek. Kain sarung nggak dipakai di pinggang, kalau di pundak begini. Pakai sendal sebelah hijau, sebelah merah.
Suara serak-serak becek nyampe masjid assalam pakai nyolokin mic ajan. Ayo. Ayo. Ada yang bangun Bapak? Ada yang bangun? Ada. Siapa yang bangun? Nenek-nenek keluar dari rumah tengok-tengok depan pintu. Kebo sahabat lepas. Yang muda tampil, ayo. Cuma satu saya pesen Bapak, kalau udah ada teman kita, tetangga kita, jamaah kita yang mulai datang ke masjid, yang mulai buat ngaji, Ibu, jangan diomongin. Ya kan usil banget kadang kalau punya teman ngaji. Dia juga pengen kayak teman-temannya pakai seragam datang ke pengajian. Itu buka sendal baru sebelah Ibu tuh, makanya dia kata-kata sama temennya begini. Tumben ngaji. Pantesan malam hujan gede. Nah, kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng ke sorga juga nanti kita bareng, Mbak. Bapak ada pengajian? Nanya bapak-bapak berasa ngobatin orang kesurupan. Bapak ada pengajian? Ibu ada pengajian? Nah begini ngaji mah Pak. Begitu Bapak mah. Bapak ngaji malam apa Pak DKM? Malam Minggu. Ibu ngaji hari apa? Semuanya kami sama. Pagi, siang, malam kalau ngaji. Ba'da asar bener. Selesai maulid ngajinya lebih rajin lagi ya. Ngaji ba'da asar jam 4 bener. Ibu jam 1 udah nyampe ke pengajian. Mik colokin, karpet gelar, umumin ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu semuanya, jangan lupa Bu, sore ini kita pengajian. Panggilin teman atu-atu, Ibu Sarni, Bu Esi, Bu Marna, Ibu Sri, ngaji Bu, ngaji. Dahlia ngaji, Dahlia jangan dagang mulu, ngaji. Yang ngumumin namanya Ibu Tuti. Ibu Tuti memang suaranya enak, vokalis qosidahan. Dia selawatan dulu nungguin teman-temannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki hanya seorang. Ayo Pak, cari dengan diem baik Pak. Tuh hasil ibu-ibu rajin ngaji, Bapak punya istri rajin ngaji, selawatan bisa, nyanyi ibu-ibu mah bisa. Tadi selawatan langsung disambungin, nyanyi juga kalau saya nyanyi langsung disambungin Pak, masih di Bapak mah. Gara-gara sebotol. Atasnya juga apa? Tapi mohon maaf Pak, biarpun ibu-ibu rajin selawatan bisa nyanyi, tanpa Bapak ketahui ibu-ibu ngaji udah pada hafal Quran semua. Ibu, ayo kita kasih tahu ke bapak-bapak yang dari tadi dalam ngajian nunduk aja, bahwasanya ibu ngaji selama ini ngapalin Quran. Ibu di samping pekerjaan ibu beres-beres rumah, rapi-rapi rumah, tapi ibu tetap ngapalin Quran. Ayo keluarin hafalannya, lanjutin yang saya baca, angkat suaranya, jangan malu-malu, jangan malu-maluin saya juga. Ayo ya, ayo angkat suaranya ya. Bapak dengerin Bapak nih, ibu-ibu hafal Quran semua nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh Pak, hafal Quran. Tadi bangkulhu. Ibu, ayo kita kasih dengar ke bapak-bapak. Kalau ibu udah hafal surat Al-Baqarah.
Al-Baqarah 2 juz Bapak, juz 1, juz 2, ayat pertamanya Alif Lam Mim, ayat terakhir Robbana berturut-turut yang Bapak baca tiap habis sholat. Kita baca tengahnya aja Ibu. Keluarin apalannya, angkat suaranya, ayo jangan malu-malu Ibu, ayo lanjutin yang saya baca ya biar kompak. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Al-Baqarah. Nanti Bang Roji doang segitu lagi Al-Baqarah. Ngaji ayo biar ada hasilnya maulid kita hari ini. Saya singkat Bapak. Yang ketiga apa kata Imam Suyuti di syarat maulid? Dibacakan dalam perkumpulan tersebut kisah riwayat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang tua kita dulu bilangnya buku rawi Bapak yang sampulnya biru sama merah. Orang sekarang bilangnya buku maulid. Itu maulid semua isinya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulama dulu tahu Bapak, orang kalau disuruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah lebih cepet ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah tapi pakai lagu. Muncul yang namanya Maulid Syarofal Anam, Simtud Duror, Adia Ulami, Berjanji Maulid Ajab Diba dan lainnya. Itu semua sejarah Nabi tapi pakai lagu. Coba ngapalin sejarah Nabi nggak pakai lagu, lama ngapalinnya. Abdullah bapaknya Nabi, Aminah emaknya Nabi, lama. Tapi kalau pakai lagu kan enak. Abdullah nama ayahnya, Aminah Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berasal mulia dari Quraisy ternama. Tarik Pak, inilah kisah Rasul yang bersumpah. Ayo Pak ini keluar baca. Nih, yang penuh enak Kak. Ibu-ibu mah enak kok, kalau bapak-bapak modal lip sync doang. Oke, kita yang hadir maulid malam hari ini di Assalam Ibu, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Bapak? Bapak Ibu suka baca dalam maulid al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kali kita salawat Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 kali kita salawat Allah balas dengan 100 kebaikan. 100 kali kita salawat Allah balas dengan 1000 kebaikan Bapak. 1000 kali kita salawat haram jasad kita tersentuh api neraka insya Allah. Yang ketiga udah kita laksanain Ibu. Apa kata Imam Suyuti? Yang keempat yang jadi syarat maulid adanya hidangan makan makanan. Tuh yang ada depan Ibu kardus kotak semua yang udah pada habis. Itu jadi syarat maulid kita pada malam hari ini Bapak. Makanya mohon maaf orang tua kita dulu belum nyampe ngajinya ke sini Bapak, tapi udah dipraktekin sama orang tua kita dulu. Kapan? Tasyakuran, pengajian, tahlilan, maulidan kan suka ada makanan ini yang dibawa pulang, bener? Buat siapa dia bawa pulang? Itu anak makan makanan yang dibawa di tempat maulid yang udah doain sama guru-guru kita. Akhirnya tuh anak senang maulid, senang ngaji, senang tahlilan, senang tasyakuran. Makanya makanan yang masih ada depan Ibu itu semua tuh. Lah kan perbedaan pengajian bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mengajikan bawa tas.
Bener. Saya tanya sekarang isinya apa itu tas? Jujur banget itu kue. Buat siapa? Buat anak. Berarti ibu walaupun ibu ada di tempat maulid tapi masih mikirin Pernah lihat bapak-bapak ngaji bawa tas? Dan perbedaan bapak-bapak sama ibu-ibu kalau ngaji, kalau bapak-bapak mah nih panitia itu bawain kue, bawain snack, bapak-bapak nggak akan diem, nggak akan banyak acting, tapi dia tetap tenang, duduk santai, karena dia tahu makanan akan sampai di depan dia. Itu keyakinan bapak-bapak. Beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu panitia masih bawa makanan begini, ibu-ibu tuh ngerasa yang ketawanya gede, ngerasa. Orang kumpul banyak udah, baca Quran udah, baca maulid udah, makan udah. Apa kata Imam Suyuti yang terakhir? Pulang kita ke rumah masing-masing membawa rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harapan kita semua Bapak Ibu semuanya kumpul kita malam hari ini menjadi perkumpulan kita kelak nanti di yaumul kiamat di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan terakhir, ayo di tempat yang baik bareng orang-orang yang baik kita hias lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Saya yang salah, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Ibu. Saya dapat pesan dari ketua DKM, Ustadz sampai jam setengah 11 ya. Sekarang udah jam 10 lewat 40, saya offset 10 menit Ibu ya. Makanya banyakin Bapak, maafin Bapak ya kalau banyak kata-kata saya yang salah, tingkah laku yang saya kurang berkenan. Kalau Bapak sama Ibu pengen lihat ceramah saya lagi, ya kan nanti ada Isra Mi'raj itu ya, nanti salam ada Isra Mi'raj lagi. Nah kalau emang mau anu lagi mana gitu itu aja dah ya. Ya kalau kan tadi Ibu punya acara di rumah nih, mau acara apa kacan kan gitu mana gitu aja ya. Ya pokoknya nih Ustadz kan banyak nih, ada Ustadz Anu ada aja ya. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya, mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fiq ila qadrik adanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Doa gak ada hitung-hitungan, emang gak ada hitung-hitungan. Kalau saya manjur kan gak manjur doa saya. Ya Bapak Ibu, kita angkat kedatangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa dengan harapan tidak Allah angkat kaki kita di tempat ini sebelum Allah gugurkan semua dosa-dosa kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Angkat tangannya, amin Ibu. Belum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.